Ketemu lagi dengan Ibu Ica. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya itu pada saat kalian melihat channel YouTube Ibu, kalian jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like dan juga komen dan share kepada teman-teman kalian agar pelajaran yang Ibu sampaikan ini lebih bermanfaat lagi dan biar semangat Ibu bikin video-video selanjutnya. Hari ini kita belajar pelajaran matematika dengan materi faktor dan kelipatan bilangan. Materi ini ada di pelajaran kelas 4 SD di semester 1. Sebelum itu, kalian persiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan juga kalau ada buku LKS atau buku materi atau buku paket lainnya boleh dipersiapkan biar lebih memahami penjelasan yang Ibu jelaskan. Untuk mempersingkat waktu, Ibu mulai sekarang ya. Oke. Karena kita tadi sudah belajar yang terakhir mengenai pohon faktor, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, di awal tadi kan Ibu ada menjelaskan dengan KPK. Apa sih itu Bu KPK, Bu? Dan kemudian ada FPB. Apa sih Bu FPB itu? Jadi Ibu jelaskan di sini. KPK itu adalah singkatan pada kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian FPB. Apa Bu? FPB itu singkatan apa itu Bu? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi nanti kalau misalnya Ibu tanya, apa itu KPK nak? Apa itu FPB nak? Nah, KPK itu Bu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian FPB, apa itu FPB nak? Jadi Bu, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi kalian sudah ngerti apa itu KPK, apa itu FPB. Nah, nanti kita akan belajar mengenai KPK dan FPB, menyelesaikan persoalan menggunakan KPK dan FPB. Nanti ada soal cerita dan kita harus menggunakan KPK dan FPB. Menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Nah, terkecil kan tadi bilangnya, singkatan dari KPK kan tadi terkecil. Langkah-langkah menentukan KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuannya. Yang pertama, yang untuk menentukan cara menghitung KPK adalah menentukan kelipatan kedua bilangan. Yang kedua, menentukan kelipatan persekutuan kedua bilangan. Yang ketiga, KPK merupakan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Nah, Ibu akan beri soal, Ibu akan menjelaskan dulu, sama-sama kita belajarnya. Perhatikan biar kalian lebih mengerti apa itu KPK dan apa itu FPB. Di sini ada soal, Ibu hapus saja ya. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, jadi menghitung itu pakai pohon faktor. Pohon faktor yang Ibu jelaskan tadi. 4. Pohon faktornya 4 dibagi 4 sama dengan bukan itu. Bilangan paling terkecil dulu. Yang Ibu bilang tadi. Bilangan prima yang paling terkecil adalah 2. Jadi kita bagi 2 dulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2.
Bisa nggak dibagi lagi 2? Nggak bisa, jadi sudah. Kemudian 6 dibagi berapa? Dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 termasuk ke bilangan prima? Termasuk. Bisa nggak dibagi lagi? Nggak bisa. Jadi 4 itu faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2. Atau bila kita beri pangkat 2 pangkat 2. Dan 6 2 kali 3. Nih 4 itu nih Bu Lingkar ya. Nih 4, ini 6. 4 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian 6 2 kali 3. Kemudian yang ditanyakan ya, tentukan KPK dari 4 dan 6. 4-nya KPK-nya KPK apa tadi? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tadi 4 tadi berapa faktornya? 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Karena 2-nya ada sama, jadi kita beri pangkat 2 pangkat 2. Kemudian dan 6 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah angkanya ada nih, ada 2-nya, ada 2 pangkat 2. Jadi kita ambil yang pakai pangkat 2 pangkat. Dan ada lagi satu angkanya, berapa? 3. 4 salah. 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Bilangan KPK itu adalah pasti angkanya itu lebih besar dari bilangannya ini, dari bilangan yang disuruh dicari itu. 12 itu kan lebih dari 4, 12 itu kan lebih dari 6. Kalau misalnya FEB lebih kecil, kalau KPK itu hasilnya pasti lebih besar. Paham untuk KPK? Nah, di KPK kalau misalnya FEB, kita FEB aja langsung di sini ya. FEB-nya caranya sama, menghitungnya ini juga sama. FEB-nya itu sama, 4 dan 6 sama ya, ini sama aja untuk mempersingkat aja. 4 dan 6, 4-nya ada tadi 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian 6 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi yang termasuk FEB-nya adalah cari angkanya yang sama aja. Yang sama cari angkanya. Mana? 2. Di sini ada nggak 2? Ada. Di sini 3 lah. Di sini nggak ada 3. Di sini ada 3. Berarti kalau kita ambil cuman 2. Dan kita cari yang pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 2 dengan yang nggak pakai pangkat. Jadi kita ambil 2. Jadi FEB dari 4 dan 6 adalah 2. Nah kan lebih kecil. 2 itu lebih kecil dari 4. 2 itu lebih kecil dari 6. Jadi FEB-nya adalah 2. Paham mengenai FEB dan KPK? Kalian boleh ganti-ganti angkanya. Nanti kalian tentukan sendiri. Menggunakan pohon faktor boleh. Boleh juga menggunakan bilangan kelipatan yang ibu suruh tadi, ada kan? Ya. Nah, itu tadi cara untuk menentukan KPK dan FEB menggunakan pohon faktor. Nah, di awal tadi kan ibu ada menjelaskan, ibu ada ngasih tahu kalau KPK dan FEB itu bisa digunakan untuk soal cerita. Nah, jadi di sini ada soal cerita, dengarkan ya. Jam dinding di ruang makan berbunyi setiap 15 menit. Sedangkan jam dinding di ruang tamu berbunyi setiap 20 menit.
Kedua jam berbunyi bersamaan pertama kali pukul 10.30. Pada pukul berapa kedua jam berbunyi bersamaan lagi untuk kedua kali? Nah, jadi di sini kan ada 15 menit, ada 20 menit. Kita cari. Kalau misalnya disuruh mencari yang bersamaan itu, yang kita cari apa? FPB kah KPK? Ayo, KPK. Ya, jadi kita cari dua poin faktornya dari 15 dan 20. 15 bagi berapa dulu? Bagi 2. Gak bisa, gak boleh pakai koma-koma. Berapa? 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Bisa lagi dibagi? Gak bisa. Jadi cuma 3 sama 5. 20 itu bisa bagi berapa? Karena bilangan genap. Ya, 2. Kemudian 20 bagi 2 sama dengan 10. Bagi 2 lagi. 10 bagi 2 sama dengan 5. Bisa lagi dibagi. Ini bisa lagi? Enggak. Jadi cuma 2. Jadi 15 itu adalah 3 kali 5. 20 itu adalah 2 kali 2 kali 5 sama dengan, pakai pangkat kan? Kata ibu tadi 2 pangkat 2 kali 5. Nah itu yang ditanyakan tadi kan ada soalnya tadi, kedua jam berbunyi bersamaan pertama kali pukul 10.30. Pada pukul berapa kedua jam berbunyi bersamaan lagi untuk kedua kalinya? Kita cari dua KPK-nya. KPK dari 15 dan 20 adalah, nah kata ibu tadi, bilanya ada angkanya yang sama, ambil yang paling terbesar pangkatnya. Nih, angkanya ada berapa? Ada 3. 2 dulu, ada yang kecil. Ada yang kecil. 2 kan lebih kecil dari 3. Jadi berapa? 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Ya 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 sama dengan, ya 12 kali 5. 12 kali 5 sama dengan, ayo hitung. Iya, 60. Jadi KPK-nya kita dapat adalah angkanya 60. Kita lihat soalnya lagi. Pada pukul berapa kedua jam berbunyi bersamaan lagi untuk kedua kalinya? Nah, jadi kedua jam berbunyi bersamaan lagi untuk kedua kalinya, kan kita dapat tadi 60. Jadi 60 menit. 60 menit itu berapa jam? Saya yang ingat, 60 menit sama dengan berapa? Ya, 1 jam. Awalnya tadi berapa? 10.30. Jadi jam dinding berbunyi lagi bersamaan. Kita tambahkan 1 jam. Tambah 1 jam sama dengan 10.30. Kita tambah 1 jam sama dengan, ya, 11.30. Oke. Jadi jam dinding berbunyi lagi. Pertama dia berbunyi bersamaan jam 10.30. Berbunyi lagi untuk bersamanya jam berapa? 11.30. Nah, jadi begitu cara menghitungnya menggunakan KPK. Oke? Hari ini banyak sudah ibu jelaskan mengenai faktor dan kelipatan bilangan. Ada tadi mengenai faktor aja itu apa, kemudian kelipatan bilangan itu apa, kemudian ada bilangan prima, ada faktorisasi prima, apa aja bilangan prima, kemudian yang terakhir adalah KPK, FPB, kemudian ibu jelaskan mengenai contoh soal KPK. Nah, nanti FPB juga bisa. Kalian belajar lagi di rumah dengan buku yang kalian punya, misalnya LKS ada atau buku paket juga ada. Kalian hitung, kalian kerjakan, kalian coba kerjakan. Boleh minta bantuan sama orang tuanya atau kakaknya atau tantenya atau omnya atau siapa yang lebih paham lagi mengenai pelajaran matematika.
Kalian nggak boleh sampai sini aja belajarnya habis lihat video ibu, udah. Kalian masih banyak boleh melihat video-video lain, boleh melihat di buku lagi. Jadi kalian kerjakan soal-soal mengenai faktor dan kelipatan bilangan untuk kalian lebih memahami lagi penjelasan yang ibu jelaskan tadi. Paham ya? Mudahan bisa. Nanti kalau misalnya disuruh gurunya atau disuruh ibu kerjakan soal yang ini, kalian gak bingung lagi karena sudah ibu jelaskan. Ya, demikian penjelasan hari ini, pelajaran matematik hari ini yang ibu berikan. Semoga yang ibu pelajari, yang ibu jelaskan kepada kalian, semoga menyerap di otak, semoga paham, dan juga nanti kalian bisa mengajarkan ke teman-teman kalian, boleh lagi. Jadi tetap sebaya. Selalu jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah dan turuti perintah orang tua yang bagus ya. Oke, demikian pelajaran matematika ibu hari ini. Sampai ketemu di video ibu selanjutnya mengenai pelajaran-pelajaran lain atau matematika lagi. Dadah. Jangan lupa ya, yang tadi subscribe, like, dan komen, dan share kepada teman-teman kalian biar ibu tambah lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Belajar lagi ya, biar dapat ranking 1 di kelas. Dadah.